Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin bahas ya tentang pembangunan jalan. Jadi kita ngomong tentang pembangunan ya berhubungan dengan infrastruktur jalan gitu kan. Jadi seperti jalan tol atau LRT gitu kan, atau ya rel kereta api segala macam, bandara, pelabuhan. Nah, tapi kita fokus pada jalan tol ya. Fokusnya jalan tol. Jadi gini, di kedai kopi ya, kalau ada kalau ada yang pernah tuh sering kedai kopi, ada pasti paham itu banyak orang-orang di situ tuh yang bercerita apa saja gitu kan. Jadi kita kan tentu kalau kita nongkrong itu kita akan mendengarkan percakapan orang dari yang ada di kedai kopi itu gitu. Nah, di situ saya guys, saya merasakan sekali. Jadi ada teman papa saya itu kan banyak teman papa saya di situ nongkrong kan. Jadi beli macam suku gitu kan, agama macam-macam, ada orang Cina, ada orang Batak, ada orang Jawa, orang Minang segala macam gitu kan. Agamanya juga ada Islam, ada Kristen, ada Buddha gitu kan, Konghucu. Tapi kalau Hindu saya nggak tahu ada apa enggak ya, mungkin ada tuh. Jadi ada sekitar 3 orang bapak yang duduk semeja itu ya. Saya kebetulan di meja di belakangnya gitu, di depannya gitu. Jadi saya mendengarkan gitu kan, mereka bercakap-cakap gitu kan. Jadi mereka ini kebetulan punya mobil bertiga, mereka bertiga ini punya mobil. Jadi mereka tuh saling membanggakan gitu, saling senang dengan bagi dengan pembangunan jalan tol. Otomatis kan by the way saya tinggal di Kota Pekanbaru. Jadi kan di Riau ini ada pembangunan jalan tol ya, terutama itu tol Pekanbaru Dumai lagi dibangun. Saya nggak tahu udah selesai apa belum gitu kan. Jadi mereka tuh kayaknya waktu itu ya, beberapa bulan lalu itu, ini pembincangan ini terjadi sekitar beberapa bulan lalu itu, mereka berbincang tentang jalan tol. Mereka senang sekali. Sekarang kita nih ke Dumai biasanya itu sekitar mungkin ya berapa jam ya, 3 jam. Sekarang udah bisa 1 jam gitu mungkin kan, atau 2 jam. Ini mereka senang gitu kan. Nah, tapi di balik itu juga mereka juga bilang, tapi biayanya bengkak. Karena saya tadi tanya ulang gitu kan dengan papa saya tuh, kalau nggak salah itu jalan tol itu biayanya tuh ya, Pekanbaru Dumai itu masuk ke tol itu ya, saya nggak tahu langsung sampai Dumai atau enggak itu ya. Jadi itu biayanya itu adalah 180.000 guys, untuk masuk tol itu ya, 180.000. Anda bayangkan 180.000 berarti sama dengan kalau minyak itu seliternya 10.000 ya, pertalite 10.000, otomatis itu habis 18 liter gitu ya. Kita bisa dapat uang dengan 180.000 dengan masuk jalan tol, bisa diganti dengan minyak pertalite 180.000. Nah, kalau misalnya minyaknya itu adalah minyaknya buat mobil ya, kadang-kadang mobil juga pakai pertalite guys, nggak salah gitu kan, atau pertama lah mungkin. Jadi ya kurang lebih segitulah, antara 18 liter sampai atau 15 liter gitu kan. Nah, jadi itu yang harus dia keluarkan, memang lebih cepat gitu kan. Nah, jadi di sini saya terpikir guys untuk membuat video ini gitu. Jadi makanya kita harus bicarakan. Jadi gini ya, kenapa kita harus membicarakan ini? Karena ini penting. Karena kita kan mau pembangunan yang berkeadilan. Ya kita berpegang teguh pada prinsip Pancasila ya, yang mana salah satunya sila kelima, yaitu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yaitu mengenakan tentang keadilan. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi yang senang itu hanya mereka bertiga saja guys. Nah, yang lainnya diam semua gitu. Kenapa? Mereka mendengar, tapi mereka diam, nggak ikutan gitu, karena mereka ada yang nggak punya mobil gitu kan. Jadi yang punya mobil mungkin ada juga punya mobil, tapi yang nggak punya mobil pasti yang terasa kan saya sendiri atau papa saya itu kan, kami nggak punya mobil. Kami terasa ya. Kalian bisa ketawa-ketawa gitu kan dalam hati kan, kalian bisa ketawa-ketawa, bisa senang lah. Kami ini gimana? Yang nggak punya mobil gitu kan, yang punya hanya motor gitu. Bagaimana? Ya kalian bisa senang. Dengan kita ada jalan tol, kita ke Dumai itu cuma 1 jam 2 jam gitu kan, walaupun masih bayar minyak lebih mahal, bayar jalan tol lebih mahal, 180.000. Saya nggak tahu itu kalau beli minyak ya, saya rasa kalau diganti minyak ya, mereka pakai jalan biasa, mereka ngisi minyak itu saya rasa lebih hemat, cuman mungkin waktunya lebih lambat gitu kan. Nah, jadi yang maksudnya adalah yang menikmati hanya yang punya mobil, itu yang pertama. Hanya yang punya mobil. Yang nggak punya mobil kayak saya ini ya, kayak papa saya atau yang lain mungkin gigi jari gitu, tidak menikmati itu. Jadi kalau yang orang dengar tuh mungkin ya kalian senang lah yang punya mobil gitu kan. Yang punya mobil gimana? Ntar kita lihat
banyak rakyat lebih yang nggak punya mobil dibanding yang punya mobil. Kalau ada apa ya, secara kasar aja lah ya, ada pasti paham lah, akan lebih banyak orang yang nggak punya mobil dibandingkan punya mobil. Orang kan yang lebih banyak tuh kan yang punya kendaraan sepeda motor gitu kan, kendaraan roda dua. Hanya sedikit sekali yang punya mobil di negeri ini gitu. Karena yang punya mobil itu biasanya udah kalangan menengah atas gitu kan. Bahkan yang kalangan menengah pun yang punya mobil itu mereka bisa kredit, itu jarang yang beli cash itu guys, karena harganya yang mahal gitu kan. Yang second, kecuali second yang belasan juta ada, tapi kan tentu kebanyakan orang nggak mau yang beli, jarang sekali yang beli mobil second belasan juta, mereka rata-rata yang puluhan juta gitu kan. Nah, lebih murah lagi bahkan mau motor baru, motor bebek baru dibandingkan mobil second gitu kan. Nah, jadi dan ibaratnya mobil itu bukan konsumsi rakyat banyak lah guys. Rakyat banyak itu lebih banyak pakai motor, atau bahkan banyak yang pakai sepeda bahkan, atau jalan kaki gitu kan, nggak sanggup beli motor gitu, banyak juga gitu. Nah, jadi ya intinya lah hanya segelintir orang yang menikmati jalan tol gitu. Nah, ini kan berarti bertentangan dengan silap apa, dengan prinsip keadilan sosial tadi, karena pembangunannya itu tidak dirasakan oleh semua orang gitu kan. Nah, mungkin ada lagi orang mengatakan bahwa mungkin ya kan bisa memudahkan angkutan barang gitu kan. Lah kan angkutan barang itu ya lebih cepat tapi ongkosnya lebih mahal gitu. Jadi sama saja jatuhnya guys gitu. Maksud saya gini loh, coba Anda bayangkan ya, di suatu komplek, misalnya komplek rumah saya nih. Semua warga komplek ini bayar pajak. Anggaplah ada iuran dari warga di komplek ini ya, di komplek di perumahan saya ini misalnya nih, atau di komplek perumahan Anda, itu semua warganya itu bayar iuran gitu kan. Tek-tekan gitu, sumbang-sumbang gitu kan. Ditarik terus tiap tahun, tiap bulan apa, tergantung dari ekonominya mungkin. Nah, lalu di komplek ini dibangun tempat cuci mobil, karena kan nggak mungkin di komplek bangun jalan tol kan. Nah, kita alihkanlah dengan yang sesuatu yang dinikmati, ya gantinya kita tuh tempat cuci mobil mungkin. Nah, coba ada bayangkan ya, uang yang kita kumpulkan malam ini dibangun untuk tempat cuci mobil. Coba. Jadi yang menikmati siapa? Yang punya mobil, yang ketawa-ketawa yang punya mobil. Yang punya mobil gimana? Tentu akan melongo loh. Kita ikutan nyumbang deh, tapi kok dibangun tempat cuci mobil gitu kan? Nah, kita nggak nikmati, yang senang yang punya mobil gitu. Mereka ada tempat cuci mobil gitu kan, meskipun bayar lebih mahal mungkin dibandingkan mereka kalau mereka cuci sendiri gitu guys. Nah, jadi ini tidak adil namanya. Makanya kalau saya pribadi ya, pemerintah tuh harusnya jangan pernah bangun jalan tol. Jadi kalau gitu nggak ada jalan tol dong, gampang, jalan tol itu serahkan pada swasta, full swasta, karena itu adalah bisnis, ya bisnis. Pemerintah jangan berbisnis, karena bisnis itu adalah swasta larinya. Karena pemerintah nanti berbisnis, nanti akan terjadi tumpang tindih, akan ada godaan-godaan untuk pemerintah itu nanti ya lebih kepada pengumpulan harta untuk pribadi, korupsi lagi dia segala macam gitu. Jadi makanya amannya biarkan swasta berbisnis gitu kan. Jadi karena swasta itu kan adalah rakyat. Pasti rakyat bukan pemerintah. Jadi biarkan rakyat berbisnis gitu kan. Biar rakyat tambah kaya gitu. Sehingga nanti rakyat dengan tambah kaya bisa bayar pajak pemerintah lebih tinggi lagi gitu. Nah, pemerintah bisa gunakan itu untuk kesejahteraan rakyat lagi gitu kan. Jadi itu bagus sekali gitu. Jadi sama seperti itu analoginya. Ada bayangkan satu komplek perumahan, kita semuanya sumbang-sumbang gitu kan untuk bangun tempat cuci mobil. Kan nggak etis guys. Nah, kecuali kalau tempat cucinya tuh bisa untuk semuanya. Mobil bisa, motor bisa, sepeda bisa gitu. Bahkan yang jalan kaki pun masih bisa sih itu mandi atau apa gitu kan. Itu kan bermanfaat bagi semuanya. Jadi makanya dibangun tuh hanyalah jalan umum gitu guys. Untuk jalan tol itu serahkan kepada swasta gitu. Nah, kecuali nih ya yang seperti alat transportasi massal itu silakan bangun pemerintah. Silakan, saya setuju itu. Misalnya kayak bangun busway, bangun kereta api, LRT itu saya setuju gitu. Setuju aja karena itu berhubungan dengan teknologi aja. Banyak karena semua orang bisa naik. Mau yang punya mobil, yang punya motor, yang punya apa-apa masih bisa naik LRT gitu kan. Naik busway masih bisa. Tapi kalau jalan tol hanya yang pengguna mobil saja gitu guys. Nah, itu poinnya ya. Jadi kalau ada yang mendukung pembangunan jalan tol, itu adalah orang-orang yang hanya yang punya mobil. Karena orang yang nggak punya mobil kayak kita nih ya apa sih fungsi jalan tol gitu kan? Paling misalnya kalau kampung mungkin lebih dekat gitu kan. Tapi kan apa namanya ya? Kita kan nggak tiap hari pulang kampung gitu. Kayak kita nih.
Apa mungkin Anda pulang kampung tiap hari? Kan tidak. Paling setahun sekali gitu kan. Ada bahkan yang beberapa tahun sekali gitu. Jadi nggak signifikan gitu guys efeknya. Mending uang untuk bangun jalan tol dibangunkan untuk bangun jalan raya gitu kan, jalan untuk menambal jalan-jalan yang rusak gitu kan, sehingga para petani bisa mengangkut hasil panen dengan baik gitu, dengan aman, dengan baik lah, sehingga petani itu tidak malah kesusahan dalam mengangkut hasil panennya gitu, dan jalan-jalan lain yang digunakan oleh masyarakat banyak yang gratis tentunya gitu kan. Nah, ini pemerintah tuh harusnya menyediakan sesuatu yang gratis bagi rakyatnya gitu. Intinya jangan berorientasi pada untung lah gitu kan. Karena toh nanti dia akan dibiayai oleh pajak yang kita bayar bersama gitu. Jadi itu sih yang mau saya sampaikan tentang jalan tol ini gitu guys. Makanya kita nanti berharap apa namanya di pemerintahan ke depan ini ya, siapapun terpilih gitu, hendaknya stop lah bangun jalan tol itu. Kalau mau bangun silakan lah bangun. Mending Anda daripada bangun jalan tol, mending Anda tuh bangun jalan rel kereta api, apalagi Anda bangun jalan umum yang mana bisa dipakai tuh semua orang gitu, bukan hanya bisa dipakai yang punya mobil gitu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.